Tentang cara membuat ujian online dengan menggunakan layanan Google Form. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama adalah silakan buka aplikasi web browser. Di sini saya gunakan Google Chrome ya. Kemudian buka halamannya Google Drive, yaitu drive.google.com ini ya. drive.google.com, kemudian enter. Nah, berikutnya kita akan diminta untuk melakukan proses login. Jadi silakan gunakan akun Gmail yang teman-teman miliki. Seandainya teman-teman belum punya akun Gmail, silakan buat terlebih dahulu. Oke, saya akan lakukan proses login. Nah, ini adalah tampilan utama dari halaman Google Drive. Langkah berikutnya adalah kita klik tombol baru atau new, kemudian lainnya atau other, kemudian klik Google Formulir. Nah, maka nanti muncul seperti ini. Langkah berikutnya kita isi. Nah, ini kan ada formulir tanpa judul, tinggal klik saja di sini lalu kita hapus, boleh backspace, boleh delete. Kemudian kita isi dengan judul ulangannya atau judul ujiannya. Misalnya ujian tengah semester ganjil. Kemudian deskripsi formulir silakan, kalau mau diisi silakan diisi, kalau tidak diisi pun tidak apa-apa. Dalam contoh ini saya akan copy paste saja dari atas. Copy paste. Nah, berikutnya pertanyaan tanpa judul. Nah, ini kita klik, kemudian kita hapus. Nah, di sini kita ketikkan saja nama. Jadi nanti untuk dapat mengikuti ujian atau menjawab ujian, si siswa atau mahasiswa itu diharuskan terlebih dahulu mengisi namanya masing-masing. Di sini pilihannya jawaban singkat. Kemudian di sini kita nyalakan pilihan wajib diisi. Jadi untuk dapat mengikuti ujian, maka semua siswa atau mahasiswa harus mengisi nama terlebih dahulu. Jika tidak diisi, maka tidak akan bisa melanjutkan. Oke, itu pertanyaan pertama atau isian pertama. Berikutnya klik tambahkan pertanyaan, tanda plus di sini. Nah, di sini pertanyaan kita ketikkan misalnya kelas. Kemudian di sini opsinya kita ubah ke tarik turun. Jadi untuk kelas kita berikan opsi pilihan kelas yang sudah tersedia. Kalau nama kan diketikkan secara manual. Nah, untuk kelas kita berikan pilihan-pilihannya. Misalnya 10 MIPA 1. Untuk membuat pilihan yang baru, klik saja ditambahkan opsi di bawah. Nah, nanti akan berubah menjadi seperti ini. 10 MIPA 2 misalnya. Sama seperti tadi, ini kita klik wajib diisi, jadi kita nyalakan wajib diisinya. Berikutnya, klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya kita isi dengan token. Jadi maksudnya setiap siswa atau mahasiswa untuk dapat mengikuti ujian harus memasukkan token terlebih dahulu. Ini maksudnya agar si ujian tersebut tidak sembarangan bisa diakses oleh siswa atau mahasiswa. Nah, kemudian untuk opsinya biarkan jawaban singkat. Nah, di sini divalidasi kita pilih teks. Kemudian ini berisi, silakan biarkan saja berisi. Jadi teks, kemudian ini berisi. Kemudian teksnya kita isi dengan token atau passwordnya, misalnya ABC 123. Nah, jadi ketika kita akan melakukan ujian atau membuka ujian atau mengaktifkan ujian ini, kita beritahukan dulu kepada siswa atau mahasiswa bahwa tokennya adalah ini. Kemudian setelah selesai nanti, setelah ujiannya selesai, sebaiknya token ini langsung dirubah. Maksudnya agar siswa yang lain atau mahasiswa yang lain tidak bisa mengikuti ujian sebelum kita buka sesi yang berikutnya, gitu maksudnya ya. Kemudian teks kesalahan khusus ini adalah pesan error jika siswa atau mahasiswa tidak memasukkan token yang benar. Misalnya token tidak valid. Tanda seru. Nah, misalnya gitu. Kemudian ini kita kita nyalakan lagi wajib diisi. Nah, kurang lebih 3 pertanyaan, maksudnya 3 isian ya. Jadi sebelum melakukan ujian harus mengisi dulu nama, mengisi kelas, dan memasukkan token. Oke, berikutnya kita klik menu ini, tombol ini ya. Kalau tadi untuk menambahkan pertanyaan kita klik plus. Nah, untuk langkah berikutnya kita klik tambahkan bagian. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini, bagian 2 dari 2. Bagian tanpa judul. Nah, pada pilihan bagian tanpa judul kita klik ya. Kita hapus. Kemudian kita berikan saja perintah misalnya pilihlah jawaban yang dianggap paling benar. Nah, gitu ya misalnya. Deskripsinya biarkan saja. Kemudian berikutnya kita klik pada pilihan setelan ya, yang bergambar roda gigi, kemudian klik. Nah, di sini pada tab umum, kalau misalnya kita hanya mengizinkan siswa atau mahasiswa untuk ujian hanya 1 kali,
maka ini harus kita checklist ya. Batasi ke 1 tanggapan. Jadi siswa atau mahasiswa nanti hanya diizinkan untuk mengikuti ujian 1 kali. Tapi kalau misalnya kita memperbolehkan lebih dari 1 kali, maka ini hilangkan checklistnya. Nah, berikutnya kita klik presentasi. Di sini kita checklist pada pilihan acak urutan pertanyaan. Maksudnya agar nanti soal yang muncul antara siswa yang satu atau mahasiswa yang satu dengan yang lain itu soalnya berbeda-beda, urutannya berbeda-beda. Untuk yang lain kita kosongkan. Nah, kemudian kita klik tab quiz. Nah, di sini kita aktifkan tombol jadikan ini sebagai quiz. Nah, jadi seperti ini ya. Kemudian rilis nilai ini kita pilih saja segera. Kemudian ini responden dapat melihat. Nah, misalnya saya hilangkan checklist ini. Saya hilangkan checklistnya. Jadi nanti setelah selesai si siswa atau mahasiswa langsung bisa melihat poinnya atau nilainya berapa. Tapi tidak diizinkan untuk melihat jawaban yang benar dan lain-lain. Oke, sudah kita simpan, klik simpan. Dan kita lanjutkan ke pembuatan pertanyaan. Untuk membuat pertanyaan, kita klik lagi tambahkan pertanyaan. Nah, baru di sini kita ketikkan pertanyaannya. Di sini sudah saya siapkan di Microsoft Word kumpulan soal-soalnya. Nah, kita bisa copy paste saja dari sini. Contoh kita blok dari sini sampai sini. Kita blok. Kemudian klik kanan. Kemudian copy atau bisa Ctrl C pada keyboard ya. Tekan Ctrl C pada keyboard, lalu pindah ke sini, lalu kita Ctrl V pada keyboard atau klik kanan paste. Nah, berikutnya untuk nomornya kita hapus saja, karena nanti kan nomor soal akan diacak ya. Jadi nomornya kita hapus. Nah, kemudian opsi 1 kita isi dengan, nah kita ingin mengcopy sekaligus dari A sampai E. Nah, maka caranya, seandainya ini ada opsi A sampai E, maka kita matikan dulu atau kita hapus dulu opsinya atau abjadnya. Kebetulan ini saya gunakan numbering ya. Jadi saya matikan saja numberingnya dengan cara di blok sampai sini, lalu matikan numberingnya di sini. Nah, jadi tidak ada opsi A, B, C, D dan seterusnya ya. Nah, kalau udah seperti itu, masih dalam posisi di blok, klik kanan, kemudian copy atau Ctrl C bisa, klik lagi di area Google Drive-nya atau Google Form-nya, ini hapus, lalu tekan Ctrl V. Nah, maka nanti akan langsung muncul semua opsi yang kita copy. Jadi hurufnya harus kita hilangkan dulu, karena nanti ini akan kita acak untuk opsi-opsinya gitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk menentukan mana kunci jawabannya atau jawaban yang benar, maka kita klik menu ini, kunci jawaban. Klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, poinnya silakan teman-teman isi. Nah, misalnya poin total adalah 100. Misalnya saya akan membuat ujian hanya 5 soal, berarti 100 bagi 5 jadi 20. Satu soalnya 20. Atau misalnya teman-teman bisa juga menggunakan poin yang berbeda di setiap soal. Silakan, itu tergantung kebutuhan atau tergantung kondisi saja ya. Nah, berikutnya setelah kita masukkan poinnya, lalu tinggal kita klik kunci jawabannya. Jadi soal nomor 1 ini jawabannya adalah ini, menghitung. Kemudian kita klik lagi edit pertanyaan. Oke, selesai untuk soal nomor 1. Soal nomor 2, klik lagi tambah pertanyaan. Nah, muncul seperti ini, maka kita copy lagi dari soal yang sudah ada. Nah, ini saya blok. Kemudian Ctrl C pada keyboard, masuk lagi ke Google Drive atau Google Form-nya. Simpan di sini, tekan Ctrl V pada keyboard. Soalnya, nomor soalnya kita hapus. Lalu untuk opsinya kembali lagi ke area Microsoft Word, ini kita blok lalu matikan numberingnya. Tapi kalau teman-teman punya master soal kemudian numberingnya atau opsinya tidak menggunakan numbering, maka itu harus hapus manual satu persatu ya. Nah, intinya untuk opsi jawaban A, B, C, D dan seterusnya itu dihilangkan. Oke, berikutnya setelah di blok, tekan Ctrl C pada keyboard, pindah lagi ke area Google Drive, simpan di sini, ini kita hapus, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, berikutnya sama, kita tentukan kunci jawabannya, klik kunci jawaban, nilainya 20 poin, kemudian ini jawabannya kita isi, kunci jawabannya adalah Microsoft Word. Soal 2 selesai, kita klik edit pertanyaan lagi. Ini sudah nomor 1, kemudian ini nomor 2. Nah, tampilannya bisa kita klik tombol ini, pratinjau. Nah, jadi nanti kurang lebih tampilannya seperti ini. Di tahap awal, siswa atau mahasiswa harus memasukkan dulu nama, kemudian memilih kelas dan memasukkan token. Contoh di sini. Nah, contoh di sini saya akan memasukkan contoh ya, misalnya contoh saja. Kelasnya pilih misalnya 10 IPA 1.
Nah, tokennya kan tadi ABC 123 ya. Misalnya saya masukkan token yang salah. ABC 12. Klik berikutnya. Nah, maka nanti akan muncul pesan yang kita ketikkan tadi ya, token tidak valid. Kalau tokennya benar, klik berikutnya, maka dia akan menuju ke soal yang dimaksud. Nah, jadi nanti tampilan bentuk soalnya akan menjadi seperti ini. Setiap siswa atau setiap mahasiswa itu urutan soal ini akan berbeda-beda ya. Nah, jadi mengurangi peluang untuk saling mencontek. Nah, berikutnya peserta ujian tinggal memilih pada jawaban yang dianggap paling benar. Misalnya saya isi sembarang saja ya. Ini, kemudian ini. Sembarang. Kemudian klik tombol kirim. Nah, berikutnya akan muncul seperti ini. Untuk mengetahui skornya tinggal klik lihat skor. Nah, nanti akan kelihatan bahwa skornya adalah 60. Dari total skor 100, siswa yang barusan mencoba atau saya nilainya adalah 60. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk melaksanakan ujian yang realnya, maka langkah berikutnya harus kita klik tombol kirim. Kemudian muncul seperti ini, kita klik icon ini. Nah, nanti akan muncul tautannya atau linknya. Nah, link inilah nanti yang harus kita share kepada semua siswa atau mahasiswa yang akan mengikuti ujian. Nah, karena di sini linknya sangat panjang, maka kita bisa perpendek dengan mengklik perpendek URL, sehingga nanti linknya jadi lebih pendek. bit.ly/UTS-1. Kita coba enter. Nah, maka nanti akan muncul tampilan yang sama dengan tadi waktu kita print preview ya. Seperti ini. Nah, misalnya di sini saya isi lagi, misalnya siswa 1, tokennya ABC 123, kemudian MIPA 2, kemudian berikutnya saya isi jawabannya sembarang ya. Nah, tadi kan di contoh soalnya nomor 1 beda ya. Ini soal nomor satunya beda lagi. Oke, kirim. Lihat skor. Nah, nilainya adalah 60. Oke, selesai. Udah ceritanya si siswa menutup halaman ujiannya. Ini saya logout ya. Nah, kita misalnya kalau sebagai dosen atau guru ingin melihat hasil dari ujiannya, dari ujian siswa atau mahasiswanya, langkahnya adalah seperti ini. Kita close ini ya. Nah, untuk melihat hasil yang didapat oleh para siswa atau mahasiswa, nanti kita cukup tinggal klik pada menu tanggapan. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, jadi ini adalah daftar nilai atau hasil dari ujian yang diperoleh setiap siswa atau mahasiswa. Nah, kalau kita ingin mendapatkan hasil laporan ini dalam bentuk tabel, maka kita cukup klik tanda icon yang bergambar tanda titik-titik 3 ini. Kemudian kita klik download tanggapan. Nah, nanti muncul seperti ini. Ini hasilnya ya. Coba kita buka. Kita buka lagi. Nah, ini hasilnya. Nah, kalau di Excelnya munculnya seperti ini, maka langkahnya adalah kita cukup blok saja kolom A yang ada isinya A1 sampai A3 di sini ya. Nah, kemudian klik menu data, kemudian text to column, kemudian kita pilih delimited, kemudian next. Nah, di sini karena pemisahnya kita lihat adalah koma, maka kita klik saja koma. Kalau pemisahnya adalah titik koma, maka di sini kita pilihnya semicolon. Oke, saya next lagi, saya finish. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Nah, jadi di sini namanya adalah ini nama, kemudian ini skornya 60, kemudian ini kelasnya. Jadi kalau mau mengambil nama, kelas, dan skor, maka kita cukup ini hapus saja, klik kanan pada kolom A, kemudian delete. Kemudian ini nama, ini kita hapus, delete. Ini juga hapus, delete. Dan ini kita blok sampai akhir. Sampai sini misalnya klik kanan, delete. Jadi hasilnya adalah ini. Total skor, nama, kelas. Kalau total skor mau ke sebelah kanan, cukup klik kanan pada kolom A, kemudian cut, kemudian klik kanan pada akhir kolom yang kosong, klik kanan lalu insert cut cell. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Tadi nama siswanya kan contoh, nama siswa kedua siswa 1. Ini kelasnya, kemudian ini total skornya.